Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Di tengah kesulitan ekonomi akibat corona, Presiden Joko Widodo meminta agar 18 lembaga non-struktural dibubarkan. Apa saja lembaga-lembaga itu dan bagaimana nasib puluhan lembaga lainnya? Kita tanyakan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Pak Cahyo, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sehat Pak Cahyo? Harus sehat, semangat, dan optimis. Ya. Pak Cahyo, ini kalau lihat pernyataan Presiden kemarin, itu beliau sepertinya agak kesal tuh Pak. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Apa yang bisa Pak Cahyo tangkap dari permintaan Presiden tersebut? Terima kasih. Saya kira ini bagian dari proses penyederhanaan birokrasi pada kabinet yang pertama. Yang pertama beliau sudah memangkas lebih kurang 24 lembaga, badan, dan komisi. Kalau Mas mengikuti pengarahan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet kerja dengan isu reshuffle dan isu pelembagaan, itu semata-mata itu merupakan bagian daripada visi misi beliau, yaitu reformasi birokrasi dalam konteks penyederhanaan birokrasi, agar setiap pengambilan kebijakan, pengambilan perizinan, pengambilan keputusan untuk melayani masyarakat itu tidak melalui birokrasi yang panjang, tapi simple, cepat, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, sebelum ke sana Pak, ya. Apakah waktu beliau sampaikan tadi itu sifatnya spontan atau sudah terencana? Jangan-jangan hanya satu kesatuan tidak. dari... Itu bagian proses yang sebelumnya saya sudah dipanggil beliau rapat. Oh, sebelumnya sudah ada? Sudah, ya. Karena sekarang ini ada 96 lembaga, badan, komisi. Ada yang dibentuk undang-undang, ada yang dibentuk melalui keputusan Presiden, ada yang dibentuk melalui PP maupun Perpres. Nah, kalau badan lembaga yang melalui undang-undang kan lama. Mengajukan revisi dulu, sampai nanti membahas dengan DPR. Nah, ini saya fokus dulu, ada 18 sampai 19 dalam tanda petik, mungkin bisa sampai 21 yang keputusannya melalui PP, Perpres, atau Kepres. Ini sudah selesai. Sudah selesai, kami laporkan kepada Bapak Presiden, maka beliau buat statement. Nah, sekarang sedang kita kirim ke Seknek untuk mencari dasar pertimbangan, kemudian yang kedua mengintegrasiannya mau ada di mana. Sebagai contoh, waktu saya Mendagri itu ada namanya Badan Pengelola Perbatasan. Itu 4 eselon 1 di situ. Nah, 5 tahun kan pembangunannya selesai oleh Pak Jokowi. Walaupun badan itu dibentuk zaman eranya Pak SBY lewat PP. Ya, kemarin saya ketemu dengan Pak Mendagri, Pak Tito, oke sepakat ini dilebur, masuk ke eselon 1. Nah, sebagai contoh kecil, perampingan ini juga dalam konteks untuk penyederhanaan birokrasi supaya tidak panjang prosesnya. Dari 18 nanti mungkin Mas Bukan bisa cermati, ini banyak lembaga-lembaga yang selama ini tidak terdengar apa kiprahnya, apa perannya, padahal dia dibentuk. Itu aja. Sebelum kita masuk lebih jauh ya Pak Cahyo, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, sudah ada presiden yang Bapak sampaikan tadi, ada 24 yang sudah dibubarkan. Betul, ya. Sudah. Jadi sebenarnya ketika beliau
meminta agar bubar lagi 18, sebenarnya tidak ada yang istimewa Pak Cahyo. Iya, tapi yang 18 ini akan mengganggu. Masih mengganggu, tumpang tindih. Ada sebuah badan, dia bekerja, masuk di sebuah lokasi, tapi eselon 1 kementerian juga mengelola lokasi itu. Tapi kesadarannya agak telat nih. Mengapa disampaikan saat corona, sehingga orang berpikir bahwa gara-gara kesulitan ekonomi ini dipangkas. Oh. Kalau tidak ada kesulitan ekonomi, mungkin dibiarin terus nih Pak Cahyo. Oh tidak, kita pendekatannya tidak pendekatan anggaran. Kecil sekali kalau Jadi kita apa lihat pendekatannya apa Pak? tadi, bahwa ini mempercepat proses pengambilan keputusan, menyederhanakan birokrasi. Ada yang sudah diberi kesempatan 5 tahun, 4 tahun kerja, tapi belum ada progress report yang baik. Nah, daripada ini nanti menjadi sebuah badan, sebuah birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih, maka sejak awal kan beliau ingin bahwa manajemen pemerintahan itu harus smart, harus simple, sehingga melayani masyarakat, memberikan perizinan itu bisa cepat. Itu aja saya kira. Jadi nanti Bapak akan fokus dulu pada lembaga yang dibentuk bukan oleh undang-undang. Iya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikut. Baik, terima kasih. Pemirsa, tetaplah di special interview. 18 yang akan dibubarkan. Karena ada 3 badan atau komisi yang sama. Ini menunya nasi goreng semua. Contohnya apa Pak? Bisa spesifik? Yang 3 yang sama. Saya kira ada Badan Akreditasi Olahraga, Oke. Badan Prestasi Olahraga. Kita nggak pernah dengar tuh. Nah, iya.